Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minina liasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, sehingga mempertemukan kita lagi pada malam hari ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua. Nabi yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita lihat sekarang ini. Atau dengan kata lain, minas sulumati ilan nur. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit siraman-siraman rohani. Karena kenapa? Ibaratnya siraman rohani itu seperti tanah. Tanah itu kadang ada yang tanah yang keras sekali, akan tetapi ketika diteteskan air hujan sedikit-sedikit akan membeku. Begitu pula sebaliknya. Bagaimanapun kerasnya hati ini, bagaimanapun susahnya hati ini untuk mengingat Allah, akan tetapi ketika sering mendengar siraman-siraman rohani, akan luluh juga hati yang keras itu. Insya Allah pada kesempatan ini yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu berbicara masalah takwa atau fadilah. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah waspada. Artinya selalu ada kehati-hatian. Kita yakin bahwa ada orang yang mengawasi kita. Kita hidup di dunia ini ibaratkan sebagai sandiwara. Kita ini sebagai aktris. Kita ini bagaimanapun akting tak di dunia ini, ketika akting kita bagus, maka hasilnya juga kita angkat derajatnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita melihat jauh realitas sekarang. Realitas sekarang, artis saja ketika bagus aktingnya dan banyak penontonnya, maka diangkat jabatannya menjadi artis terkenal dan kadang menjadi artis yang paling tinggi gajinya. Begitu pula kita hidup di dunia ini. Itulah yang makanya ada ketakwaan, la'allakum tattaqun, sekiranya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul yang namanya rasa kewaspadaan bahwa ada orang yang melihat kita. Ada pepatah Bugis yang mengatakan, bere-bere bulu lele riasat na batu bolongnya itamu Allah Ta'ala. Bayangkan, semut hitam yang lete di atas batu hitam masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian dengan kita ini yang besar? Walaupun kita sembunyi di bawah keranjang rumah, di bawah kolong jembatan, Allah akan melihat kita. Makanya itu harus dihadirkan adalah ketakwaan pada diri kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara masalah takwa, ada 4 hurufnya takwa. Engkepa hurufnya yer takwa. Yang pertama adalah tah. Apa kira-kira maksudnya? Aga betuanna. Betuanna ada makada. Yerutah berarti taubat. Sudah mungkin hampir 2 kali saya berbicara masalah taubat. Karena kenapa? Taubat ini adalah ampunan bagi kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunannya di bulan suci ini, tidak segan-segan menurunkannya. Maka dari itu, pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian kita selalu bertobat, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, mungkin ketika kita melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak senonoh, segeralah tutup itu, segeralah bertobat.
Karena kenapa? Mungkin ketika ada lubang di rumah, kita tutup cepat itu biar air hujan tidak masuk. Mungkin sebegitulah perumpamaannya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Bagaimana kemudian kita bertobat seperti tobatnya nasuha? Itu tobatnya nasuha, panjang ceritanya sebenarnya yang pernah saya dengar. Itu nasuha ada tanahnya dan ada sahabat disuruh membangun masjid di sana, akan tetapi nasuha tidak mau membangunnya. Pada saat nasuha tertidur, dia diperlihatkan emas di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia diperlihatkan rumah emas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia menjual tanahnya dan dibangunkan masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah itu nasuha mengatakan, tidak usah kau bayar, tidak usah kau bayar. Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Mungkin seperti itu masuknya. Tobatlah seperti nasuha dan hindarilah yang namanya tobat nasuladang. Apa artinya tobat nasuladang? Mungkin hari ini dia tobat tapi besoknya nak kerjakan lagi. Hari ini dia bertobat nak kerjakan lagi. Itu yang dikatakan tobat nasuladang. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kona'ah, hurufnya kof, berarti kana'ah. Si mata syukuru ki pak berena pangi. Kita ikhlas mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur itu sering ada. Maka dihadirkanlah yang namanya kona'ah. Ini juga bagian dari hurufnya takwa. Selanjutnya, hurufnya takwa ada yang dikatakan huruf wow. Apa artinya wow? Waro, si mata hati-hati ki. Hati-hati. Artinya apa? Kita ini hati-hati. Artinya apa? Mungkinlah ketika kita diperlihatkan oleh sesuatu, mungkin kita takut. Oh, saya tidak mau minum ini. Karena kenapa? Jangan sampai minuman ini ada akibat halal atau ada akibat haram di dalamnya ini minuman ini. Satu cerita, ada saat itu guru ini adalah ada pimpinan pesantren. Dia berjalan sama santrinya dan dia melewati ada orang panen buah mangga. Pada saat panen buah mangga dia lewat, pada saat jatuh buah mangga itu, santri itu dikenal. Apa yang terjadi? Dia ambil itu, santrinya ambil itu di tengah perjalanan, dia kasih lihat di gurunya. Apa nak bilang gurunya? Di mana kau dapat mangga? Guru tak, dia kan setita waktu tak lalu katong mapononovo ada orang panen buah mangga. Apa yang terjadi? Guru tak ini katakan kasih kembali itu. Kasih kembali. Jangan sampai karena ini Allah Subhanahu wa taala melaknat kita. Apa yang terjadi? 3 kilo sudah perjalanan lewat disuruh kembali. Karena ini adalah santri sami'na wa ata'na. Apapun yang dikatakan pimpinannya, maka dia akan mengikutinya. Sehingga dia berbalik. Nah, setelah itu dia berbalik. Ternyata dikasihkan buah. Bilang tambah lagi, tambah lagi. Nah, dia kembali kepada gurunya. Dia katakan kepada gurunya, tabe pun, saya kira saya kembali. Bilang tambahkan ki. Itulah manfaatnya dan itu hikmahnya. Seandainya kau tidak kasih kembalikan, mungkin kau cuma makan 1 buah mangga dan itu haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kau kasih kembalikan, itu menjadi halal dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya huruf takwa yaitu huruf ya. Apa artinya ya? Ikhlas. Kalau saya ingin tafsirkan dan saya ingin berikan gambaran, ikhlas itu yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ikhlas itu kita melihat air putih, itu air putih tidak ada marota, tidak ada gangguan di dalamnya air. Itulah yang dikatakan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan yang kita kerjakan tergantung dari niat. Iya niat ya. Era nama kada madari torelota na rekometto ni hatimu kan pergi maki. Karena kenapa? Ini hati kecil susah berbohong. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kira-kira hikmahnya orang yang bertakwa? Di dalam surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Majapunna nasang yero langit dan nia bumi maluang. Cuma apa? Untuk orang yang bertakwa. Masya Allah. Kepada surga yero nasa surga
si luas na langit, si lupu bumi, disediakannya untuk orang bertakwa, disediakan untuk orang kita bertakwa, orang yang takut kepada Allah dan waspada kepada Allah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ajakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meningkatkan ketakwaan kita selalu waspada dan bisa terhindar dari perbuatan dosa. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.